Hari ini Epi mau masak ya guys. Ini bahan-bahan yang Epi mau masak sore ini buat makan malam. Di sini ada ikan. Ini ada dua ya, buat kungkung sama bobo. Satu mau di steam karena bobo kungkung itu tidak bisa digoreng-goreng ya. Jadi Epi mau steam atau mau dicing ya bahasa Kantonis. Di sini ada daun yinsai. Epi tidak pakai daun bawang. Dan yang satu ini buat Epi mau digoreng ya guys. Dan di sini buat bikin kuandong atau kayak sayur-sayur bening ini, cikwa ini. Dan ini ada kacang panjang, ada jahe, ada jantung pisang, dan ini ada lombok, bawang putih, bawang merah, dan ini ada kacang. Jadi Epi hari ini mau bikin bumbu gado-gado ya guys. Ini sudah siap. Jadi di sini Epi udah rebus air ya, seperti terlihat. Tuh sudah terlihat. Jadi Epi mau potong-potong sayurnya. Jadi sebelum potong-potong Epi mau simpan dulu ini sayur lainnya ya. Jadi Epi mau potong-potong ini cikwanya. Epi potong-potongnya kayak gini aja ya guys. Aduh, Epi kayaknya mau flu gitu ya. Kayak gini aja. Epi mau bikin kuandong atau sayur-sayur bening gitu ya. Gini aja. Jadi tadi Epi udah kasih irisan jahe ya di airnya. Epi suruh kungkung itu makan banyak sayur. Jadi ini udah kelar mendidih. Tuh, ini ada jahenya ya. Tuh, seperti terlihat ada jahenya. Jadi Epi mau masukin sayurnya. Pelan-pelan ya, karena ini panas, nanti keleo tangan Epi. Waduh, nggak bisa kerja. Ini daun saya kasih masuk ke sini. Jadi lanjut Epi matikan ini. Minyak dulu ya. Oke, lalu kita siram kecap asin. Kecap asinnya dikit aja ya, karena dia tidak suka itu, dikit aja karena tadi udah dikasih garam. Oke, tuh jadi udah jadi. Cantikan teksturnya, cantik benar. Epi tuh tipnya gitu, kalau mau rebus jantung pisang jadi putih gitu kayak tulang itu cantik dan tidak menghitam, caranya ikutin tipnya Epi ya guys. Dan kacang pun begitu, seperti ini. Jadi Epi udah siapin gula merahnya ya, nanti coba. Ini bumbu gado-gado, enak banget dan pedisnya mantul dan teksturnya marem. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pikerwati. Gimana kabarnya sore ini menjelang malam? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, selalu diberkahi, selalu sehat dan selalu lancar dalam aktivitasnya, terutama para BMI di negara manapun. Selalu dilancarkan segalanya ya, urusannya, pekerjaannya, apapun, dan selalu majikan setiap harinya perilaku dan baik sama kita gitu. Jadi kegiatan hari ini, sore ini menjelang malam, Epi mau masak, menyiapkan makan malam buat majikan. Dan Epi juga mau sekalian masak buat Epi sendiri ya. Dan hari ini menu buat Epi sendiri mau bikin bumbu gado-gado atau pecel gitu, karena di sini ndak ada ulekan. Jadi Epi mau pakai langsung blender aja. Yuk kita ikutin kegiatan Epi sore menjelang malam ini ya guys. Oke guys, Epi lanjut ya. Ini Epi udah naikin, ini berarti Epi naikin air buat steam ikan ya guys.
Jadi kita tutup dulu sampai mendidih. Jadi kita siapkan ikannya di tempat ya guys. Jangan lupa kita ambil jahe. Jahenya kayak gini aja. Ini sambil tunggu airnya mendidih, jadi Epi mau potong-potong yimsainya dulu ya, untuk dikasih ke atasnya ikan nanti setelah ikan masak. Epi steam 8 menit ya ikannya. Jadi Epi potong-potong dulu. Masukin ke mangkok. Jadi nanti Epi bagi dua ini sama untuk kuandong ya. Kuandong Epi kasih sedikit yimsai supaya harum. Untuk ikannya sedikit. Jadi sambil tunggu masak yang lainnya Epi mau iris-iris bawang putih bawang merah buat bikin gado-gado ya guys. Jadi Epi mau potong-potong bawang putih bawang merahnya ya, supaya nanti pas digoreng itu agak mateng ya. Jadi supaya pas digorengnya itu agak mateng, Epi ambil mangkok. Jadi belah gini aja. Kebetulan di sini Epi tidak ada kencur, jadi Epi pakai jahe aja. Kayak jahe kayak gini, seperti ini. Epi pakai jahe aja ya, bawang putih bawang merah, dan ini lomboknya. Dan kebetulan ini airnya udah mendidih, jadi Epi mau masukin ikannya. Ini panas guys, jadi Epi masukinnya pakai jepitan. Harus hati-hati ya guys, kerja itu harus hati-hati. Oke, kita tutup. Kita lihat jam sekarang. Kita steam selama 8 menit. Sambil tunggu steam ini, Epi mau lihat sayurnya yang sana ya guys. Sayur kuandong gitu. Nanti kalau udah mateng, Epi baru kasih masuk ininya. Gitu. Sambil tunggu yang lainnya, Epi mau iris-iris kacangnya dulu. Sebenarnya kacang itu enggak enak diiris pakai pisau, dipetik-petik gitu ya guys. Jadi Epi petik-petik aja ya. Epi kayak petik-petik aja. Ini menurut orang tua dulu itu lebih enak sayur itu dipetik kayak gini. Jadi kalau dirajang sama pisau itu jadinya alot atau keras ya. Memang benar gitu, lebih enak. Kayak mau ditumis-tumis juga dipetik begini, karena kalau pakai pisau itu alot jadinya. Tipnya masak kacang supaya enak dan empuk itu, saat memotong kacang itu dipakai tangan gini ya. Ini biasanya Epi tuh bikin rujak kacang gitu pakai kencur, enak. Bawang mentah ya, bawang merah mentah, lombok mentah, kencur. Itu enak banget tuh. Ini nanti Epi dijadikan kulupan ya. Daun ubinya masih ada di kulkas. Yang kemarin ngambil daun ubi waktu ke pasar, jadi pas libur itu Epi tuh kulup, bawa libur, masih ada sisanya ya, dimakan teman-teman di taman. Aku keburu hujan, jadi makan pun jadi tidak nikmat karena hujan ya, hujan angin seperti terlihat. Jadi kemarin itu libur itu mau tiduran di taman itu tidak bisa tiduran karena baru 1 jam nyampe di sana, tidur tidak ada 1 jam mungkin aku langsung hujan derdar, hujan angin, gelap,
sama geluduk ya, jadi teman-teman dan Epi pun tidak sempat makan yang enak ya guys. Tuh udah kelar kan, tuh sudah kelar. Jadi tipnya potong kacang itu seperti ini ya, jangan dirajang pakai pisau, jadinya alot. Oke lanjut Epi, karena berhubung ini sudah pukul 4 lewat 16 menit ya, 16 lewat 16 menit berarti pukul 4 lewat 16 menit. Jadi ikannya baru 5 menit di steam, sisa 4 menit lagi. Jadi Epi mau lihat sayurnya ya guys, sayurnya matang apa enggak. Guys, cek. Oke, ini sayurnya udah matang, jadi Epi mau masukin ininya tuh. Masukin ininya. Jadi Epi cuma pakai gini, garam halus aja, sedikit aja. Udah. Praktis banget ya kalau jaga nenek-nenek, karena banyak pantangan dari dokter, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, jadi susah. Jadi biar mendidih 5 menit baru kita matikan, baru kita tutup sambil tunggu ikannya. Ikannya kurang 4 menit ya. Jadi masak buat manula atau jaga orang tua di Hongkong itu super enak sebenarnya. Tapi kadang ada memang yang orang tua itu yang rewelnya yang ya biasalah, kalau jaga orang tua banyak kejadian gitu. Jadi dia punya sifat itu berbeda-beda ya. Kayak aku sifatnya kayak begini, mungkin teman-teman lain halnya beda sifat. Jadi nenek-nenek itu tidak selamanya begitu. Jadi ada yang rewel, ada yang susah tidur, ada yang gimana. Tapi alhamdulillah kalau masalah tidur, Bobo Kungkung itu walaupun dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah panggil saya untuk bangun, kecuali memang sakit bener. Kalau dia cuma sakit apa, ndak bakal panggil aku gitu, kecuali kalau dia ada jatuh gitu, mungkin di kamarnya baru panggil amui gitu. Jadi Epi pun kedengaran ya di bawah, karena dia kan tidurnya di atas. Jadi memang kita jaga orang tua itu ya sama halnya dah jaga anak-anak itu harus ekstra sabar. Kalau kita yang sudah terbiasa untuk menjaga anak dengan penuh kasih sayang itu, walaupun kita jaga orang tua, bukan orang tua kita sendiri, orang lain gitu, pasti sampai di hati ya merasakan. Jadi orang tua pun walaupun kita suka kayak bantah atau apa, tapi kan bantahnya bantah, ada yang bantah judes, ada yang bantah memang Cece yang tidak suka sama majikan, ada. Jadi bantah aku itu dia merasa gitu bahwa bantah aku tuh ndak masukin di hati, ndak memang benar-benar aku ndak suka sama ini Bobo Kungkung. Ndak kayak Kak Epi sendiri kemarin waktu libur itu kan, biasanya kalau libur itu Kungkung itu biasanya kan bilang hari ini panas cuacanya, kamu bawa ini jangan terlalu pakai pakaian yang tebal atau apa. Ataupun biasanya kalau misalkan hujan, hari ini hujan, kamu harus bawa payung, kamu harus sedia payung, kamu di mana liburnya harus hati-hati gitu, kadang gitu. Tapi kemarin hari Minggu itu Kungkung nggak ngomong sama Epi, jadi Epi pun kan nggak tahu bilang hari itu ada hujan gitu. Akhirnya Epi pergi ke taman 1 jam habis tidur, datang itu ke taman langsung tidur. Aku memang lagi nggak enak badan kan, tidur. Oh hujan angin gelap berdar, pokoknya geluduk apa. Ternyata dia telepon karena dia nggak tahu nomorku Kungkung, jadi dia telepon Puma, dia kasih tahu Amui di mana, katanya liburnya ini hujan. Jadi maksudnya cepat pulang karena ini hujan deras, dia di mana gitu. Akhirnya Puma itu nge-WhatsApp Epi gitu, itu Kungkung sudah cari kamu katanya. Dia Kuaju itu kasihan, sudah kangen atau gimana lah, pokoknya Kuaju Leia Pan Leia Tai Lo Yi Hai Chu Pin Tai Lo Yi Le Hai Pin Tua Pongka. Dia bilang kamu di mana liburnya. Jadi aku balas WhatsAppnya, aku di taman kehujanan, dan aku liatin videonya, langsung dia marah-marah, kamu bawa payung enggak? Aku bilang karena aku enggak tahu hari ini tuh cuacanya bakal hujan. Kamu itu gimana
katanya hari ini nih hujan, katanya nanti kamu bagaimana gitu, sekarang kamu beli payung dah, sudah kamu pulang gitu, ngapain di luar ya kan. Nggak tahu, seandainya bilang tahu hujan hari ini mungkin aku udah libur gitu. Libur itu memang aku mau istirahat tidur di taman, dan ternyata Epi sudah bawa bekal dari rumah, dan ternyata sampai di taman hujan. Jadi tidak sesuai ekspektasi yang kita pikirin bahwa mau cerah gitu. Jadi ya gitu cerita Epi ya, sambil masak sambil cerita gitu. Ternyata padahal Epi itu sama Kungkung biasa baku debat masalah, tapi kan debat itu masalahnya untuk kesehatannya dia. Kadang dia maunya gini, aku maunya gini, anaknya maunya sesuai yang anaknya mau, Epi sesuai yang anaknya mau, Kungkungnya beda. Jadi kita itu sering berdebat masalah begitu sama Kungkung. Kadang kalau Epi, dia tahu kalau Epi diam berarti Epi lagi ndak enak hati gitu sama dia, tapi dia berusaha untuk bertanya lagi nanti 1 jam atau 2 jam kemudian. Jadi aku itu sama dia jadi kayak nenek aku sendiri zaman dulu ngerawat gitu. Jadi ada hati ke dianya juga gitu. Jadi kalau aku libur itu nggak pernah dia bilang senang. Kalau aku libur pasti mukanya cemberut. Kalau dibilang aku bilang mau libur, itu pasti mukanya cemberut gitu loh. Jadi Epi biasa mengupayakan cepat pulang kalau memang nggak ada kegiatan di luar. Epi cepat pulang karena Epi juga kadang mau libur itu sedih. Kayak kemarin aku bilang sama temen, kok sedih aku meninggalkan ini orang dua padahal ada Koko di rumah, tapi kok hatiku kayak sedih gitu. Sampai di taman pun aku cerita sama teman, kok aku sedih kalau ninggalkan ini Bobo Kungkung. Kadang aku juga berdebat sama Kungkung, tapi kalau aku tinggalkan kok sedih gitu. Jadi chemistry aku hatinya itu udah nyambung gitu loh sama Kungkung itu. Berhubung ini udah masak, jadi yuk kita lanjut lihat masakan Epi ya guys. Matang. Jadi Epi matiin ya. Tuh. Udah matang, matiin. Tutup. Dan ini ikannya Epi lihat dulu ya. Epi lihat tuh. Oh, itu matanya sudah anu, jadi tunggu dulu. Ini kok miring gini ininya. Terlalu banyak airnya. Epi coba dulu ditusuk lah. Oh, matang bos. Kalau mau lihat ikan matang itu matanya keluar ya, tuh matanya keluar. Ini udah matang. Jadi Epi matiin apinya. Ininya diangkat. Epi mau masak minyaknya ya, dikit aja pakai minyak. Udah gitu aja dipanasin. Jadi ini Epi kasih daun yim saya. Ini daun yim saya kasih masuk ke sini. Jadi lanjut Epi matikan ini. Minyak dulu ya. Oke. Lalu kita siram kecap asin. Kecap asinnya dikit aja ya, karena dia enggak suka, itu dikit aja karena tadi udah dikasih garam. Oke, tuh jadi kan udah jadi. Oke guys, karena ini masakannya Bobo Kungkung udah jadi, Epi mau siapin di meja dulu ya guys, sebelum Epi lanjut ke masakannya Epi.
哇！此话怎我冇解分裂嘅，唔使分裂。唔係啊，呢個翻動了啊，翻動了，阿爸，翻動了。哇，好過佢一咯，眼前嘅你係一位公主，咁姑娘一樣可以收翻嗰個大恩。哎呀，呢次大阿爹，你先啊，你先啊。王妹，真係咪真係好識哥哥，阿爹你用血先啊，一次啦，一次用血。魏少王參見皇上，為愛卿平身。皇上，微臣戰敗歸來，人父王恩啊！是啊，你因何戰敗？快向皇上報上啊！皇上啊！一戰敵軍節節敗退，我軍乘勝追擊，何恨江氏郎他？梁總遲遲不動，軍心嚴凍。此事已過，休提也罷。小妹，太后所寫嘅詔，你可還記得啊？心記得。太后講，要皇上不願背上不忠不孝之名，快將太后救出金邦啊！唉，今事許諾，若送與金以和，金邦即送還太后。仁兄，你答應於我啦。我會。兩邦交惡有戰有和，何況百事孝為先，朕焉能不忘我後啊！皇上，先講我後，皇上何色所愛？有好嘅，一樣啦，好啊，得啦。所愛。可以的。OK 啦，啱啊。呢個噴到腰得㗎啦，呢個噴到腰啊 ，OK 啦，你識啦，慢慢識啦。為將軍一代正下命戰功功良臣，與王妹在朝，故事同咗又生安，心靈背。
快食怪領呀！也不願世人我盲，冷血無情義。Siapin semuanya udah Leong Hit atau tensi darah, dan Epi udah siapin obatnya juga. Epi tinggal ke dapur buat masak Epi sendiri ya guys. Udah siapin wajan, udah Epi kasih minyak, dan ini Epi rebus air buat rebus kacang panjang ya guys. Jadi di sini Epi mau goreng kacang tanah dulu ya guys. Jadi di sini Epi udah masukin kacang tanahnya. Jangan lupa kecilin api ya sambil menggoreng, diaduk-aduk. Apinya jangan terlalu besar supaya dia matang keseluruhan. Jadi apinya kecil aja ya guys, takutnya hangat. Kan biasanya Epi kalau goreng kacang itu api kecil supaya masak keseluruhan ya guys. Jangan lupa kita masukin jahe. Ya Allah Tuhan, sorry. Jahenya. Ini biasanya Epi pakai kencur yang banyak supaya harum. Ini enggak ada kencur, jahe sama daun jeruk aja. Epi pakai daun jeruk ya guys. Ini udah setengah matang, jadi Epi kasih masuk bawang putih, bawang merahnya ya guys. Ini Epi kasih masuk bawang putih, bawang merahnya. Jangan lupa diaduk-aduk terus. Kalau goreng kacang itu harus banyak diaduk ya, supaya matangnya rata gitu. Airnya udah matang tuh. Epi mau kasih garam sama minyak ya. Kasih garam dikit, minyak kelapa dikit. Oke. Jadi Epi masukin kacangnya. Epi enggak terlalu suka yang matang, jadi Epi cuma rebusnya sekitar 10 menit, 7 menit aja. Ini Epi lanjut aduk-aduk ya. Oke guys, berhubung ini kacangnya udah matang, Epi mau angkat ya. Jadi Epi mau angkat tuh. Oke, udah kelar. Jadi Epi lanjut mau rebus ontong atau jantung pisang. Jadi ontongnya dadakan diiris-iris ya, supaya dia tidak hitam. Jadi kita rebus, ini sudah ada garamnya sama ini supaya dia tidak hitam ya. Tuh, aku paling suka banget. Biasanya Epi tumis, tapi ini ada bumbu pecel, jadi Epi rebus aja. Kita rebus selama 15 menit. Jadi rebus ini itu jangan ditutup ya, dalam keadaan terbuka. Kalau ditutup dia menghitam, jadi harus keadaan terbuka, dan api pun harus besar. Api harus besar. Sambil tunggu ini kita lihat kacangnya Epi ya. Ini udah agak kuning-kuning, jadi Epi mau masukin ini lomboknya sama daun jeruk ya tuh. Meledos guys. Meledos. Ini durasinya agak panjang ini ya, jadi dapat 2 video mukbang sama masak di dapur.
Tuh, wow, lomboknya. Oke guys, berhubung ini udah ada beberapa menit, Epi coba tuh kan teksturnya jadi bagus kan, rebusnya tuh nggak hitam tuh. Epi mau lihat dulu pakai tangan. Oke guys, ini jantung pisangnya udah lembek. Tuh. Tuh. Udah lembek, jadi Epi mau angkat. Campur aja ke sini sampingnya kacang ya. Tuh. Kita angkat tuh, simpan di sini aja. Ini teksturnya lihat, cantik banget kan warnanya. Tuh. Jadi tip untuk rebus jantung pisang tetap putih, tidak menghitam, itu caranya di rebusannya itu dikasih garam sama minyak ya. Jadi ini yang terakhir, masih ada kacangnya guys. Tuh, cantik kan teksturnya. Cantik benar. Epi tuh tipnya gitu, kalau mau rebus jantung pisang jadi putih gitu kayak tulang itu cantik dan tidak menghitam, caranya ikutin tipnya Epi ya guys. Dan kacang pun begitu. Oke, lanjut. Berhubung ini kacangnya udah mateng, jadi Epi matiin apinya ya. Jadi kita angkat. Banyak banget. Kita tiriskan tuh seperti ini ya. Seperti ini. Jadi Epi udah siapin gula merahnya ya. Nanti Epi hancurin gula merahnya, karena kalau di blender itu kayaknya keras, karena gula batu di Hongkong itu keras banget ya guys. Jadi sambil tunggu ini dingin, Epi mau panasin minyak, ditambah minyaknya sedikit lagi. Epi mau goreng ikan. Epi hari ini mau goreng ikan ya. Pingin banget makan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Epi kasih minyak dikit aja ya, enggak banyak. Jadi panasin minyaknya. Kasih panas banget minyaknya supaya ikannya enggak melengket ya guys. Maaf guys, Epi barusan lihat Kungkung sudah makan, ternyata udah kelar. Dan seperti terlihat ini piring-piringnya ya, hari ini dia makannya sayurnya habis, tapi ikannya masih ada karena kenyang. Katanya tidak boleh dikasih kenyang, jadi di stop makanannya, disuruh simpan di kulkas. Sebenarnya Bowo itu suka makan, cuman tidak boleh terlalu kenyang karena dia punya dongliu, nanti akhirnya sakit perut. Jadi seperti ini ikan sisa tadi steam Epi ya. Ikan Epi suruh bungkus, besok dia mau makan lagi katanya. Jadi ini habis semua ya. Tuh. Alhamdulillah. Ini mau bungkus auci. Ini sama ini plastik wrap. Jadi simpan di kulkas. Besok diangetin. Besok Epi rencananya mau masakin dia baik kuat atau daging tulang babi ya. Oke guys, lanjut. Karena ini minyaknya udah panas, jadi Epi mau goreng ini, tapi Epi pakai jahe dulu ya, karena mana ya, Epi mau cari pisau kan nggak ada. Ya Allah, pisau kemana? Nggak tahu pisau kemana ya.
Jadi Epi seperti biasa kasih jahe supaya nggak bau amis, karena kunyitnya Epi habis. Jadi Epi masukin ikannya. Nih. Goreng sampai kering ya. Nggak tahu ikan apa ya ini tuh. Epi nggak tahu bentuk ikan bahasa Indonesianya ikan apa gitu. Oke guys, berhubung ikannya ini udah berapa menit, kita balik ya. Tuh, jadi nggak melengket ya. Kalau kita mau goreng apa-apa itu pakai jahe ya. Tuh. Kalau di Indonesia ini pasti digorengnya harus terendam minyak kan. Kalau di Hongkong itu memang orang Hongkong itu tidak mengonsumsi terlalu banyak minyak. Epi pun kayak gitu di sini. Jadi tidak terlalu banyak mengonsumsi minyak, harus banyak gitu. Sebegini aja udah cukup gitu. Nih. Udah kering kan? Tuh, seperti terlihat. Sambil tunggu ikannya matang, Epi mau cuci piring dulu ya guys. Alhamdulillah udah kelar cuci piringnya. Epi nggak ambil video tadi karena cepat-cepat. Lanjut, ini belum kering, jadi Epi mau blender ini. Kebetulan kacangnya ini udah dingin ya guys. Jadi Epi mau masukin di blender. Masukin di blender dulu guys. Banyak banget ya. Tuh, seperti terlihat tuh. Ini gulanya itu udah gepruk tuh, udah hancur. Jadi aku masukin ke dalam ini. Jangan lupa kasih garam ya. Kasih garam memang. Lanjut tutup. Siap di blender. Guys, sebelum Epi blender, Epi lupa ya. Epi kasih masuk air panas ya. Ini air panas ya. Ini air panas. Jadi memang ini bumbu gado-gado gitu guys. Blender. Tuh. Coba. Ini sudah halus dan hasilnya seperti ini guys. Jadi ini bumbu gado-gado, enak banget dan pedisnya mantul dan harum daun jeruk ya. Ini seperti terlihat, ini yang hijau-hijau daun jeruk ya. Jadi bisa disimpan di kulkas, nanti Epi simpan di kulkas. Tuh, nyaman banget tuh jadinya. Jadi Epi itu lebih suka bikin daripada beli, karena beli mahal dan cuma sedikit, kalau bikin jadi banyak gitu. Jadi ikannya udah matang tuh, jadi kita angkat deh. Oke, kita angkat ikannya tuh, kita angkat, matikan apinya, kita tiriskan deh. Udah kelar. Teksturnya marem. Oke guys, Epi udah kelar ya. Udah masak buat bobok kongkong, dan mereka udah kelar makan, dan Epi pun udah kelar makan. Udah kelar masak buat Epi sendiri. Nanti Epi bikin video mukbang ya di malam hari. Dan ikannya seperti terlihat ya di videonya, teksturnya tidak hancur, bagus banget. Cara menggorengnya juga supaya ikan itu tidak hancur dengan minyak sedikit, caranya seperti di dalam video itu ya. Jadi mudah-mudahan video Epi bermanfaat buat teman-teman yang memang baik buat teman-teman. Boleh diambil ilmunya, yang tidak suka ya di skip aja ya.
Terima kasih yang udah bergabung, yang udah support channelnya Epi Karwati. Jangan lupa bahagia, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu bersabar, apalagi para BMI di negara Hong Kong khususnya ataupun negara lainnya, selalu tetap semangat untuk mengejar cita-cita, untuk tetap mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan semuanya sukses, pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Oke guys, terima kasih. Dan nantikan video-video Epi selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Epi Karwati, dan di subscribe. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Bye bye.